Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Ayu Amelia, NIM 3119009. Saya dari kelas Sejarah Al-Quran IAT B. Di sini saya akan mengulas kembali materi mengenai sejarah Al-Quran. Dalam kali ini, sejarah singkat turunnya Al-Quran ini yaitu Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah Quran Surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad SAW itu berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Wahyu yang selanjutnya itu diturunkannya jedanya selama 3 tahun. Adapun urutan ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran saat ini bukanlah berdasarkan diturunkannya ayat dan surat tersebut. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Periode diturunkannya Al-Quran yaitu periode Mekah pertama selama 4 sampai dengan 5 tahunan. Pada masa ini dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil, dan ayat yang diturunkannya pun pada umumnya ini membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah untuk membentuk kepribadiannya, pembahasan tentang dasar-dasar akhlak Islamiyah, pengetahuan tentang sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah kala itu. Periode Mekah kedua selama 4 sampai dengan 9 tahunan. Pada masa ini dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Mekah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu umumnya tentang kewajiban sebagai seorang muslim, pembahasan tentang keesaan Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Pada periode Madinah selama 10 tahun, Rasulullah mulai hijrah dari Mekah ke Madinah, dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di sana masyarakat Yahudi dan Islam itu hidup berdampingan. Namun sering berjalannya waktu, kaum Yahudi ini mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mulanya dibukukannya Al-Quran ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Pada saat itu, kertas belum ada di Arab, meskipun sudah ditemukan di Cina, karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Maka ketika menerima wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat lalu menghafalkannya di luar kepala. Bagi yang bisa menulis, diminta untuk menuliskannya di atas kulit pohon, batu, kain, kulit hewan, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril ini bersama Rasulullah selalu mengulang hafalan Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW ini bersama malaikat Jibril mengulangi hafalannya sebanyak 2 kali. Pembukuan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab. Hal ini terjadi karena Umar khawatir
atas kemurnian Al-Quran, karena tidak sedikit dari para penghafal ini yang mati syahid karena ikut berperang. Pembukuan itu dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sudah pernah dituliskan oleh para sahabat di batu, kain, kulit pohon, kulit hewan, dan lain sebagainya. Hasil dari hal tersebut ini adalah pembukuan resmi Al-Quran yang pertama kalinya. Al-Quran yang sudah ditemukan disatukan menjadi buku tersebut, lalu disimpan oleh Abu Bakar sampai ia meninggal dunia. Setelahnya disimpan oleh Umar sampai ia meninggal, dan terus oleh anaknya yaitu Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran pertama kalinya digandakan dan didistribusikan. Hal ini terjadi karena Islam sudah tersebar luas sampai ke Iran. Setelah itu, penggandaan dan pendistribusian Al-Quran kembali dilanjutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Demikianlah video kali ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.